Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini dikatakan kerap sekali terjadi gangguan-gangguan astral. Bahkan ketika kami berada di tempat ini, kita sudah merasakan energi-energi gaib yang berada di tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ikuti terus perjalanan kami hanya di Pembantai Setan. Merasakan di tempat ini terdapat perkampungan gaib ya. Jadi di tempat ini sangat kompleks sekali, luar biasa sekali energi di tempat di depan kita ini. Saya merasakan suatu gerbang portal ke dimensi mereka. Dan kalau kita lihat di sebelah sana ada sosok seorang tua, berusia seperti orang parubaya, melihat kita, menatap kita dengan memegang sebuah tongkat. Jadi di sini ramai sekali. Nah, ini ada lagi yang baru datang, ada sosok wanita juga baru datang. Ini dari yang kampung sebelah sini. Ada sosok seorang wanita berambut panjang, memakai pakaian yang sangat rapi, ya, dengan paras yang sangat ayu. Sebentar lagi kita akan mencoba memediumisasi apa yang sebenarnya terjadi di sini. Seperti kita bilang tadi, malam ini Pembantai Setan kehadiran seorang praktisi supranatural, Mas Widi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kita di sini akan mencoba memediumisasi. Tadi saya coba ngeradar, di sini ada sebuah perkampungan dan ada orang tua yang memandangi kita di sini. Terus ada tuh ada yang datang juga, barusan dari situ ada yang datang lagi. Jadi di tempat ini sangat banyak sekali. Gimana menurut Mas Widi dengan tanggapan apa yang ada di sini? Memang di sini kita juga sering dapat laporan dari warga, warga yang berkebun, warga yang mancing, mereka sering malah ada langsung kesurupan. Oh, nah, jadi sampai ada yang kesurupan di tempat ini ya? Ya. Terus apalagi penampakan dari sini orang warga-warga di sini gimana? Siluman ular. Siluman Sampai ular. mereka ngomong, kalau yang lain kalau dibunuh silakan, tapi ular sawah jangan, karena itu anak keluarga saya. Oh, jadi ketika orang itu kesurupan, dia ngasih tahu ular lain boleh dibunuh kecuali ular sawah tidak boleh dibunuh. Tidak boleh, karena itu anak-anak ya. Itu adalah anak-anaknya. Berarti itu pesan dari jin yang masuk itu tuh ya. Ya, betul. Ya, jadi malam ini bakal luar biasa sekali dan sebentar lagi Mas Widi akan coba memediumisasi. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Hadir. Assalamualaikum. Kakek mau kemana? Bapak penunggu sini ya? Ya, Bapak tinggal di mana? Udah lama Bapak tinggal di sini? Sudah. Udah berapa tahun? belum tahu. Ini saya mau tanya nih, siapa yang selama ini sering mengganggu orang yang bekerja di sini? Yang berkebun di sini, yang mancing di sini? Itu ada orang, Kenapa mereka suka mengganggu orang yang berkebun? saya tidak tahu. Kakek punya keluarga di sini? Mana rumah kakek? Itu kakek tinggal? Di rumah kakek? Udah berapa tahun kakek di sini? Jadi kakek sering ganggu orang itu? Kakek siapa namanya? Hah? Nama kakek siapa? Kakek siapa namanya? Udah berapa lama kakek di sini?
Kakek manggil siapa? Orang itu. Ngapain orang itu? Ngapain orang itu? Kamu siapa? Kamu siapa kamu? Hei. Kenapa? Kami terganggu. Siapa yang mengganggu? Kalian, Kalian sering mengganggu di sini. Sementara kita sudah beda alam. sini tanah saya. Tanah kamu dari mana? Sini kan masyarakat yang punya. Mereka berkebun, mereka ada yang juga datang mancing. Kenapa harus diganggu? Sementara mereka kan tidak mengganggu kamu di sini. Mengganggu saya. Mengapa? Dari mana mereka Ada mengganggu? keramaian sini. Ya, mereka kan tidak mengganggu kamu. Mereka hanya berkebun, mereka hanya pergi mancing ikan. Banyak tiba-tiba orang sini kemasukan. Kamu yang mengganggu ya? Ya, Gak bisa kamu begitu. Kamu sudah beda alam. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? saya sudah lama sini. Berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah lama. Ya berapa lama? Sudah lama. Berapa lama? Kalau kamu masih mengganggu orang sini, kamu akan kami yang curi. Terjadi perlawanan makhluk ini sepertinya sangat tidak suka dengan kedatangan kita. Jadi akan mencoba menetralkan makhluk ini. Silakan. Dinetralkan saja. Siapa kamu? Lagi Sama standar ada lagi tuh. Makhluk. banyak. Ya. Kamu dari mana? Kenapa kamu menangis? Saya dibunuh. Dibunuh? Apa yang bunuh kamu? Orang sini. Kenapa? Kenapa bisa dibunuh? Jasad kamu sudah ditemukan? Sudah berapa lama? Sudah lama. Baik, nanti kami akan kirim doa supaya kamu bisa tenang. Ya, sekarang kamu balik ya. Jadi banyak sekali makhluk di belakang juga sudah berbunyi-bunyi ya masih dia. Jadi Sudah banyak yang ngantri. gimana tadi? Apa saja yang disampaikan sama makhluk tadi? Ini Ya. ya, yang pertama tadi datang kakek tua itu kan. Kakek tua itu orang lama di sini dan dia tidak pernah mengganggu. Yang mengganggu yang makhluk yang di sana katanya. Nah, terus yang dia tinggal di sini kakek di sekitar sini, ada rumah di sini. Nah, yang kedua tadi, dia nggak terima, nggak senang dia ada orang masuk kemari mengganggu kampung dia. Sementara orang tuh hanya mancing, kebun. Dia nggak terima, nggak senang rame-rame di sini. Karena ini tempat dia. Intinya mereka terganggu karena Nah, keramaian terganggu, manusia. karena ramai tadi nggak mau mereka ada rame-rame manusia di sini. Ini tempat tinggal mereka. Mereka merasa tidak nyaman karena banyak manusia di sini. Yang berkebun, yang pergi mancing. Yang ketiga ini sosok kuntilanak. Kuntilanak ini dia matinya dibunuh. Oke. Tapi ya itu tadi sudah lama ya tadi Sudah lama. katanya. Jadi jasadnya sudah tidak diketemukan lagi ya, nanti paling kita bisa kirim doa. Berikan Al-Fatihah. Jadi sebentar lagi Mas Widi akan mencoba memediumisasi lagi karena di sini pada dasarnya masih banyak sekali yang mau hadir ke kita. Kita coba sebentar lagi. Oke. Cut. Hadir. Assalamualaikum. Salah. Kamu
dari mana? Dari ujung. Hah? Dari ujung. Kamu siapa? Hmm? Kamu tinggal di mana? Di ujung. Apa itu? Hah? Saya tinggal di ujung. Hah? Siapa namamu? Roro. Hah? Roro. Kamu belum ke sini ya? Tidak. Hah? Ya. Udah berapa lama kamu di sini? 2 tahun. Kamu sering nakut-nakuti orang di sini ya? Tidak. Jadi siapa? Tidak tahu. Jadi kamu sebagai apa di sini? Nih. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu sering nakut-nakuti orang berkebun di sini ya? Yang berladang di sini? Tidak, saya bilang. Jadi siapa? Teman-temanmu? Siapa? Siapa itu? Orang sana. Orang sana. Siapa dia? Saya tidak tahu. Kamu udah berapa lama di sini tinggal ya? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Panggil yang makhluk belakang tuh aja mas. Ganti aja nih. Ini tuh masuk. Nah, kamu siapa lagi? Hei, kamu siapa kamu? Mama, Kenapa kamu marah-marah sini? saya menunggu di sini. Kamu menunggu sini? Ya, Jadi kamu yang sering mengganggu orang berkebun di sini? iya. Ngapain kamu ganggu? Saya tidak suka mereka. Kenapa kamu gak suka dengan mereka? Mereka kan gak mengganggu kamu. Ini rumah Mereka saya. kan berkebun. Hah? Ada apa? Diam kamu, diam. Kamu di sini, kami mau ngobrol. Kalian mengganggu. Ngapain kamu mengganggu mereka? Mereka kan gak pernah mengganggu kamu. Saya tidak suka pada manusia. Kenapa kamu nggak suka sama manusia? Karena kami diciptakan untuk memusuhi manusia. Ya benar, kalian ini memusuhi kami dan kami tidak suka sama kamu. Kalian pasti tidak ada izin. Ya kami izinnya sama Allah lah. Bumi ini punya Allah, bukan punya kalian. Punya saya juga. Bukan punya kamu. Kita sama-sama numpang kok di bumi ini. Sementara kita di bumi ini tinggal. Bumi ini punya Allah, bukan punya kamu. Punya saya. Jadi kamu nggak berhak melarang orang untuk bekerja di sini. Punya saya. Tidak apa. Kalian bisa pergi dari sini. Kamu yang harus pergi dari sini, bukan kami. Bukan tempat kamu nih. Udah ada yang beli tanah ini. Tanah ini punya Tuhan. Bisa pergi, saya bilang. Ya Nur Allah, 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 ya Nur Allah. Jadi ini satu sosok makhluk yang disebutkan tadi ya, yang inti dari puncak pengganggu itu. Akhirnya Mas Widi bisa memediumisasikannya ke tubuh Kumar. Pesannya sama, dia tidak suka dengan makhluk halus ya. Bawa dulu sana nih, dikasih minum dulu tuh. Dia tidak pesannya hampir sama seperti makhluk halus yang lain. Dia tidak suka dengan manusia gitu loh. Dan dia bilang karena kami sudah ditakdirkan untuk mengganggu manusia. Memang ya itu tugasnya jin. Cuma kita nggak perlu kan menakuti hal-hal begini gitu, nggak perlu karena kita Udah beda alam gitu. beda alam satu dan kita punya iman ya kan, kita punya Allah SWT, kita berdoa, kita sholat, kita beribadah, mempertebal keimanan kita agar
dihindari dari ketakutan-ketakutan seperti ini. Ada pesan yang disampaikan Mas Willy? Misalnya kita sebagai manusia, kita makhluk ciptaan Allah, makhluk yang paling sempurna ciptakan Allah. Jangan pernah takut oleh makhluk yang lain-lainnya. Karena kita hanya bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.